Selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mengawali dan menguatkan kita dalam melakukan aktivitas kita di pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 5, demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, nah ini sebenarnya adalah sebuah jeritan umat Israel yang tengah dalam pembuangan. Namun nas ini juga mengarah kepada Mesias kelak yang akan menderita untuk kehidupan yang kekal atau untuk keselamatan orang percaya, keselamatan dunia, keselamatan kita semuanya. Inilah yang cocok menggambarkan ayat hari ini. Orang lain menderita, tetapi kita yang mengalami kesenangan. Tentu jika ini terjadi di tengah persahabatan atau perkawanan, misalnya hubungan keluarga, kita yang disebut dengan manusia kejam, manusia yang begitu tega, karena kita bersenang ria di atas penderitaan orang. Memang jika diperhatikan itulah yang terjadi. Lihatlah bagaimana dalam pertandingan, ya kan? Bukankah satu pihak menangis karena kekalahan, tetapi satu pihak lagi tertawa gembira karena kemenangan. Yang satu harus kalah dan menderita, supaya yang satu lagi yang menang menjadi tertawa dan gembira. Seperti itulah yang terjadi dengan Tuhan kita. Ayat firman Tuhan hari ini menegaskan itu, yang mengarah kepada penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dia harus mati supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dia harus kalah, dan sebenarnya bukan kalah, supaya kita dimenangkan. Dia harus menjadi miskin supaya kita menjadi memperoleh harta yang kekal, yang mulia. Nah, apakah dengan itu kita menjadi manusia yang kejam? Tentu tidak. Justru itulah yang harus kita lakukan karena Dia tidak menginginkan kita menjadi binasa. Dia tidak menginginkan kita mati dalam keberdosaan dan kebinasaan. Tetapi sebaliknya Dia menginginkan kita hidup. Sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16. Hanya kuasa Allah yang bisa mengubah penderitaan Yesus menjadi sukacita. Lihatlah, bukankah setelah Yesus mati, Allah membangkitkannya, dan sebelum kebangkitannya orang sudah apatis, termasuk pengikut murid-murid Yesus misalnya. Tetapi itulah rencana Tuhan. Jadi bukan kekalahan, kematian itu bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan. Karena Yesus pada hari yang ketiga bangkit dari liang kubur, dari kematian. Allah membangkitkannya setelah Yesus disalib. Bukankah justru di situ kemenangannya? Ya, jelas di situlah kemenangannya. Setelah kita direbutnya, jadi kebangkitan Yesus Kristus itu dari kematian itulah gambaran bagaimana kita direbutnya dari sengat maut. Bagaimana kita direbutnya dari kuasa kegelapan dan kuasa iblis, dan menjadikan kita miliknya. Maka iblis telah dikalahkan, maka iblis telah ditaklukkan. Kita menang karena Yesus, kita hidup karena Yesus, kita bebas karena Yesus. Inilah yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal itu. Ganjaran untuk mendatangkan keselamatan bagi kita adalah dengan kekalahan, tetapi kekalahan yang berbuah manis,
Kekalahan bukan hanya memahami peristiwa penyaliban itu hanya sepotong, dan kematiannya di kayu salib bukanlah kematian selamanya, tapi melalui kematiannya kita akan dimenangkan. Kita jadinya bersukacita dan bergembira dan menyorakkan haleluya, dia bangkit. Oleh karena kemenangan ini, seperti dalam nyanyian buku Ende, haleluya, haleluya, Kristus telah bangkit. Kiranya kita semakin mengasihi Tuhan dan taat melakukan segala kehendaknya, karena dia menderita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Untuk itu kita hidup di dalam kasih senantiasa untuk meneladani pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Oleh karena kejahatan kami, dosa kami, Engkau disalibkan dan diremukkan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan keselamatan yang dari kami ditimpakan kepadamu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa penderitaan dan kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Tuhan adalah kemenangan. Kemenangan karena Tuhan membangkitkan anak yang tunggal Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Itulah kemenangan yang kekal bagi kami, bagi semua orang yang percaya akan keselamatan yang Tuhan bawa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Amin.